warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi al-an'amana binikmatihil imani wal islam wa akramana bi khilafatihi min jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ila akhiril ayyam. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu akhul mu'min yasudu ba'duhu ba'dun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati kepada sahibul bait Ustazah Ibu Ustazah Rini Wihandani MPD. Semoga beliau serta keluarga diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan kepada Al-Mukarram Bapak Ustadz Ahmad Fatoni Eskom, semoga senantiasa diberkahi Allah dan juga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa yang saya cintai, teman seperjuangan Arisalah. Semoga kita semua senantiasa semangat menuntut ilmu dan senantiasa diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Ghafur, yang senantiasa memberikan nikmatnya tanpa terukur. Semoga kita senantiasa menjadi hambanya yang bersyukur dan dijauhkan dari sikap takabur. Amin ya rabbal alamin. Salawat bertangkaikan salam marilah kita curahkan kepada manusia termulia, manusia yang dapat dipercaya, dan manusia yang menjadi idola dari dunia dan jagat raya. Siapa lagi kalau bukan Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita semua yang senantiasa mengharapkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang berbahagia, betapa indahnya hidup di dalam kedamaian. Betul? Saling sayang menyayangi, saling hormat menghormati, saling menghargai, dan juga saling tolong menolong di dalam kebaikan. Betul Bu? Betul. Namun pada kenyataannya banyak sekali perselisihan di antara kita manusia. Betul? Betul. Saling sikut menyikut, saling membenci hanya karena perbedaan semata. Lalu apa yang harus kita tanamkan kepada kita sebagai seorang muslim agar bisa menyudahi perselisihan di antara kita? Maka dari itu insya Allah akan kita bahas sedikit mengenai bagaimana seorang muslim itu bersikap di masyarakat. Hadirin yang berbahagia, sikap muslim di masyarakat itu ada 4. Yang pertama adalah menjaga persaudaraan. Yang kedua adalah tolong menolong. Yang ketiga adalah menjaga persatuan dan kesatuan. Dan yang keempat adalah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Pada kesempatan pagi ini saya hanya akan membahas 2 saja, yaitu bagaimana kita bersikap di dalam masyarakat
yang harus kita punyai. Yang pertama adalah menjaga persaudaraan. Persaudaraan di sini bukanlah persaudaraan yang berataskan nasab atau antara ibu, anaknya, babe, encang, encing, ya Bu ya. Tapi persaudaraan di sini adalah persaudaraan meliputi umat muslim yang ada di seluruh dunia. Bukan hanya tidak terbatas oleh suku bangsa, tidak terbatas oleh warna kulit, warna rambut. Semua umat muslim adalah bersaudara, yaitu dinamakan dengan ukhuwah Islamiyah. Seperti di dalam surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 10 yang sudah saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, maka damaikanlah kedua saudaramu yang berselisih. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Dari ayat ini kita sudah memahami bahwa setiap umat muslim itu bersaudara. Dan jika ada perselisihan di antaranya, maka kita harus bisa mendamaikannya. Contoh Bu, salah satu contoh yang ada di masyarakat. Di dalam satu masjid, ketika sholat subuhnya itu tidak memakai kunut. Sedangkan di masjid yang lainnya subuhnya memakai kunut. Di sini jika kita tidak pandai untuk tidak bisa memberikan solusi, maka kedua orang ini akan terus berselisih. Jadi pentingnya kita sebagai penengah untuk dalam perselisihan di masyarakat. Jangan sampai orang datang kepada kita membicarakan tentang sesuatu atau temannya, kita malah jadi kompor Bu. Yang tadinya hanya asap kecil, tapi yang didatangi tidak berakhlak baik, maka akan ditiup-tiupkannya permasalahan itu sehingga menjadi besar dan akan menimbulkan kebencian yang lebih lagi. Jangan ditiru ya Bu, jangan. Ya. Jadi gitu ya Bu, bagaimana kita menjadi penengah. Yang sholat subuhnya memakai kunut boleh, yang sholat kunutnya tidak memakai kunut juga boleh. Yang tidak boleh adalah meninggalkan sholat subuh. Baik jamaah rahimakumullah. Yang kedua, muslim itu di masyarakat harus seperti apa? Yaitu tolong menolong. Tolong menolong tentu saja di dalam kebaikan. Tidak diperkenankan tolong menolong di dalam keburukan. Dalam hadis Nabi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min akhul mu'min yasudu ba'duhu ba'dun. Orang muslim adalah saudaranya orang muslim. Sebagian daripadanya membantu sesamanya. Ibu, jika di lingkungan masyarakat Bu, kita lihat saudara-saudara kita yang di sebelah kiri kanan, kita bisa makan enak, kita posting-posting nih di status sana sini, tapi kita tidak tahu bahwa di lingkungan kita ada yang perutnya sakit Bu, lapar. Boleh jadi dia seorang janda, boleh jadi dia anak yatim yang ibunya hanya bekerja apa adanya. Jadi malu ya Bu, jika kita di dalam lingkungan kita bersenang-senang dengan luar biasanya, tapi tetangga-tetangga kita ada yang masih menjerit kelaparan. Seperti zaman dahulu pada kekhalifahan Umar bin Khattab, Allah memberikan ujian kepada masyarakatnya, yaitu kemarau yang sangat panjang. Bahan makanan sudah mulai habis, kelaparan di mana-mana, sehingga tidak sedikit banyak sekali korban yang meninggal pada saat itu. Lalu
Pada saat itu Umar bin Khattab menuliskan surat kepada para gubernur untuk memohon bantuannya, dan alhamdulillah setiap dari daerah tersebut mengirimkan bala bantuan. Itulah indahnya persatuan di dalam ukhuwah Islamiyah. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, marilah kita cerminkan muslim kita sebagai muslim yang baik, sebagai muslim yang bisa mendamaikan ketika ada perselisihan, bukannya malah menaburkan garam sehingga kebencian akan terus semakin meningkat. Dan mari kita sama-sama menjaga ukhuwah Islamiyah. Begitu indahnya ukhuwah Islamiyah, seperti hanya Rasulullah yang hijrah dari Mekah ke kota Yastrib atau yang sekarang adalah Madinah Al-Munawwarah, disambut dengan berbagai rasa sukacita oleh beliau, hidup dengan damai dan rukun di sana. Baik ibu-ibu, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Untuk poin ketiga dan keempat, insya Allah kita akan membahasnya kembali jika ada kesempatan di lain waktu, ibu ya. Sebelum izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Dari timur hingga ke barat, orang muslim semakin mendekat. Ukhuwah Islamiyah terasa semakin melekat, agar kita mendapat berkah dan rahmat. Mohon maaf atas segala kehilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.